Salam jumpa lagi, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang terkasih. Kali ini saya mau mengulas satu hal yang menarik ya, berkaitan dengan konten kreator yang namanya Mamut Regina Nule atau Mama Muda Regina Nule. Ya, memang sekarang lagi viral di sosial media, di TikTok, di Facebook, dan eh, konten-konten beliau ini mendapatkan banyak reaksi, banyak komentar dari netizen, luar biasa. Dan yang saya mau beri perhatian adalah berkaitan dengan adanya surat teguran dari pastor paroki bersama dengan pimpinan eh, umat di Oeolo, ini salah satu paroki di Kabupaten TTU, yang dalam surat teguran yang beredar di sosial media itu dinyatakan bahwa Mama Muda Regina Nule bersama suami ini ditegur dan mereka sudah membuat pernyataan untuk tidak melakukan hal yang sama lagi berkaitan dengan porno aksi yang mereka tampilkan di sosial media. Dan ini memang mendapatkan banyak respon dari netizen. Tetapi yang saya mau ulas di sini ya, berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, yang memang di sosial media ini ternyata ada distribusi keadilan. Kalau kita bicara tentang konten kreator, sekarang tidak hanya orang-orang yang tinggal di kota, tidak hanya domainnya para artis papan atas, ataupun selebritas, ataupun pesohor-pesohor lainnya. Ya, sekarang ini konten kreator itu bisa tumbuh, bisa lahir di mana-mana, bahkan hingga ke pelosok-pelosok kampung, ya, hingga ke desa-desa. Dan ini saya melihat ya, ada distribusi keadilan. Jadi sosial media itu tidak hanya dimiliki, dikuasai oleh orang-orang yang tinggal di kota atau punya akses teknologi yang luar biasa, tetapi juga sudah sampai ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Dan Mamut Regina Nule ini adalah ya seorang konten kreator yang memang memanfaatkan keadilan sosial media. Walaupun tinggal di kampung, tetapi peluang dalam tanda petik ekonomi ini ditangkap ya. Beliau membuat kontennya, lalu bersosial media dengan banyak orang, dan ya mendapatkan juga cukup banyak viewer ya, cukup banyak penggemar. Dan disinilah saya melihat ya, keadilan sosial media itu memang nampak juga. Jadi Anda jangan berpikir bahwa konten kreator itu cuma milik pesohor, para artis, selebritas. No, sekarang orang di mana saja, di kampung, di pelosok, ya, di udik sekalipun bisa punya akses yang sama untuk memanfaatkan sosial media. Yang kedua, ya, saya juga mengikuti komentar-komentar netizen ya di konten-kontennya Mamut Regina Nule. Ada komentar-komentar yang direspon oleh Mamut Regina ini. Beliau menyatakan bahwa ya itu aksi bermesraan itu kan dia dan Paksu ya, dan pak suaminya, bukan dengan orang lain. Jadi menurutnya sah-sah saja. Kan itu suami sah ya, suami miliknya begitu. Ya, di sini saya mau katakan ya, berkaitan dengan ruang privat dan ruang publik. Apa yang disampaikan oleh Mamut Regina Nule ini bisa kita pahami kalau itu memang terjadi di ruang privat. No problem ya, suami istri mau romantis, mau porno aksi, mau segala macam hal bisa dilakukan di ruang privat, tidak soal. Karena memang itu urusan suami istri ya. Tidak ada juga yang perlu digugat atau dipertanyakan ya, itu urusan suami istri. Tetapi ketika aksi-aksi yang sudah menjurus ke porno aksi itu dilakukan di ruang publik, lalu dipertontonkan ke banyak orang melalui sosial media, bahkan ya dilakukan ya di saat ada anak-anak di sekitarnya, ini justru yang menjadi soal. Karena itu sekalipun itu dilakukan dengan suami sah atau istri sah, tetapi karena itu sudah menjurus ke porno aksi dan dilakukan di ruang publik, maka tidak sepatutnya itu terjadi.
Jadi penting untuk kita ya membedakan ya di mana ruang privat, di mana ruang publik. Tidak perlu segala macam yang privat itu ditampilkan ke ruang publik. Harus ada batasannya, ya. Harus ada rambu-rambunya, sehingga apa yang dilakukan oleh Mahmud Regina Nule ini memang mendapatkan banyak respon negatif, justru karena beliau menampilkan hal-hal yang privat itu ke ruang publik dan bahkan disaksikan oleh anak-anaknya sendiri. Ini yang memang menjadi catatan bukan hanya untuk Mahmud Regina Nule, tetapi juga untuk kita semua, ya, para penggemar sosial media, bahkan kita semua yang juga akhirnya mau menjadi konten kreator untuk berselancar di FB Pro, di TikTok, dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, saya melihat memang sekarang wabah sosial media ini sudah menyebar sampai ke pelosok-pelosok kampung. Memang sosial media menawarkan juga peluang ekonomi yang baru. Orang bisa mendapatkan uang dengan memanfaatkan sosial media, dengan membuat konten kreator. No problem, ya, itu juga bagian dari perjuangan, ya, untuk menangkap peluang ekonomi. Tetapi perlu kita ingat, ya, bahwa upaya kita untuk mengumpulkan dolar setinggi-tingginya tidak boleh juga harus merendahkan harga diri kita serendah-rendahnya. Nah, ini penting. Bahwa kita mau dapat dolar, dapat uang, tidak apa-apa, itu perjuangan hidup. Tetapi jangan Anda harus merendahkan harga diri Anda serendah-rendahnya dengan melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tidak sopan, ya, tidak etis, hanya karena tujuannya untuk mendapatkan banyak subscriber, banyak viewer. Itu yang menurut saya tidak patut. Jadi silakan niat kita mendapatkan dolar sebanyak-banyaknya, tapi tidak boleh dengan cara harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya, kita tetap support, ya, Mahmud Regina Nule, tetap berkreasi. Ya, yang terjadi kemarin ada teguran, itu jadi pembelajaran, tapi juga bagi kita semua ini menjadi pembelajaran agar kita bisa memilah mana ruang privat, mana ruang publik, ya, mana yang etis, mana yang tidak etis, mana yang wajar dan mana yang tidak wajar. Demikian, ya, catatan saya. Tetap sehat, salam semangat, Tuhan memberkati.